Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim pada surah An-Naml ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ayat ini menceritakan tentang kejadian Nabi Sulaiman alaihissalam dan Ratu Balqis. Kan pernah waktu Nabi Sulaiman melakukan perjalanan, Nabi Sulaiman ini melihat burung hudhud, salah satu di antara orang yang menyertai perjalanan beliau, tidak terlihat. Ujar Nabi Sulaiman, mana burung hudhud nih? Tidak terlihat. Nabi Sulaiman tak pikir hendak menghukumnya. Ternyata sesudah datang burung hudhud ini mengatakan, wahai Nabi Sulaiman, ulun melihat satu negeri yang dipimpin oleh seorang perempuan yang menyembah matahari. Ya, kisah Ratu Balqis. Lalu dikirimi oleh Nabi Sulaiman surat, yang isi surat itu mengajak dan memerintahkan Ratu Balqis dan segala pengikutnya untuk masuk ke agama yang dibawa oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Dikirimi surat, yang membawa suratnya tuh ya burung hudhud. Di antara isi surat, ujar Ratu Balqis, innahu min Sulaimana, bahwasanya surat itu dari Raja Sulaiman, wa innahu, dan bahwasanya surat itu memuat bismillahirrahmanirrahim. Kalimat bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang lagi maha pengasih, lagi maha penyayang. Dalam ayat ini jelas sempurna menyebut kalimat bismillahirrahmanirrahim. Ini menandakan bahwa kalimat bismillahirrahmanirrahim memiliki keistimewaan khusus bagi kita. An Ata'a an Jabir ibni Abdillah qala, riwayat daripada Sayyidina Atta daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah, ia pernah mengatakan, lama nuzilat bismillahirrahmanirrahim, pada waktu diturunkannya bismillahirrahmanirrahim, harubal ghaimu ilal masyriq, berkumpul awan ke wilayah masyriq, wasakanatir riyahu, terhenti angin, wahajal bahru, dan bergelombang laut bergetar, wa aswatil bahaimu bi'azaniha, dan binatang-binatang pun tertegun mendengarkannya, warujimati syayatinu minas sama, dan ditahan syaitan-syaitan untuk menembus alam langit. Wa halafallahu azza wa jalla bi'izzatihi, dan Allah bersumpah dengan kebesarannya, la yusamma ismuhu ala saqamin, tidak dibacakan namanya ini atas satu penyakit, illa syafahu, melainkan Allah akan menyembuhkannya. Wala yusamma ismuhu ala syai'in, dan tidak dibacakan namanya ini atas sesuatu, illa baraka fihi, melainkan Allah akan menambah keberkahannya. Itu diantara kelebihan bismillahirrahmanirrahim. Dan kita tahu bertahan kalimat ini. Hanya kita tidak menyadari apa kelebihan yang terkandung di balik kalimat ini, hingga karena itulah kita jarang terdorong untuk mengamalkannya. Kebanyakan kita ini mencari amalan tuh
amalan-amalan yang perjalanan mendapatkan amalannya itu hebat, itu biasanya kada memandang ada amalannya apa. Padahal banyak aja kalimat-kalimat yang sudah kita kenal dari seusia kita anak-anak, dan kalimat itu sudah resmi. Tidak perlu kita menerima talqin secara khusus karena kalimat itu sebagai amaliyah harian, tapi kita terdorong mengamalkannya karena kita akan menyadari kelebihannya. Nang kita rancak hendak mengamalkan tuh, mencari amalan tuh 2 hari 2 malam tuh lah. Bakal utuh pulang seharianan gina, jalan betis pulang tau seharianan. Diberi orang amalan, biasanya amalan kayak ini kita bergairah buat mengamalkan karena memandang perjuangan mendapatkannya itu ngalih banget. Hayaan kita amalan tuh harap banget, padahal kan kadang-kadang ada mau pantun. Semua amalia sepanjang tidak bertentangan dengan hukum sebenarnya bagus, tapi kenapa pada mengamalkan nang nyata-nyata kita sudah tahu. Salah satunya adalah kalimat bismillah ini. Hadis pun juga maklum mengatakan kullu amrin zibalin, tiap-tiap perkara yang memiliki keterhormatan la yubda'u bihi bi bismillahirrahmanirrahim, karena dimulai padanya dengan membaca bismillah, bahwa aqta'u, perkara itu kurang berkah, ada bagus benar. Padahal jelas bismillah memiliki pengaruh yang sangat besar. Waktunya diturunkan, awan tak kumpul ke satu pihak, angin terhenti, laut bergetar, para binatang-binatang tegang, jalan syaitan ke langit ditutup. Allah bersumpah, bila dibaca pada satu penyakit, Allah akan menyembuhkannya. Apabila dibaca atas satu sesuatu, Allah menambah keberkahannya sesuai yang ada dengan kehendak Allah. Kita sudah tahu di mana bertambahnya dan kayak apa bentuk kesembuhannya. Waman qara'a bismillahirrahmanirrahim, dan barang siapa membaca bismillahirrahmanirrahim, dakhala jannata, besar harapan akan mendapatkan surga. Zakarahu Sayyid Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sebagaimana hal itu disebutkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Membaca bismillah masuk surga ada. Tapi siapa membaca bismillah, besar harapan mendapat hidayah hingga melakukan segenap kesalihan, dan dengan demikian tertuntunlah dia ke dalam surga. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, ma min abdin yaqulu bismillahirrahmanirrahim, tidak ada dari seorang yang membaca bismillahirrahmanirrahim, illa dzaba syaitanu, melainkan meluluh syaitan, kama yadhubur rasasu 'alan nar, sebagaimana meluluhnya timah di dalam api. Kan kita nih bila lahir udah dikawal syaitan sudah. Apabila syaitan ini berkuasa, maka lahirlah perbuatan-perbuatan yang cenderungan seperti perbuatan syaitan, karena nama ngandalinya syaitan. Bila seseorang membaca bismillah, syaitan ini meluluh, mengecil, dalam artiannya kada kawa menguasai kita. Qala Ibnu Mas'udin, ujar Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, syaitanul mu'mini mahzulun, syaitan yang menggoda orang beriman itu mahzulun, ia dikucilkan karena tidak kuat. Karena orang beriman ini akrab dengan ayat-ayat Allah, zikir-zikir Allah, salah satunya membaca bismillahirrahmanirrahim. Bila hendak memulai gawian apakah biasakan membaca bismillah,
hendak makan, hendak minum, apapun perkara itu adalah perkara yang mulia, maka di situ disunnahkan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Tentang berapa kalinya itu terserah kita aja, selama kada mendatang riwayat kekhususan tentang bilangannya. Hendak makan, kada datang tujuannya tuh berapa kali secara khusus Bismillahnya, walaupun ada riwayat-riwayat tertentu, minimal asal membaca ya sudah. Waqala Qais bin Hajjaj, ujar Qais bin Hajjaj, qala li syaitani, berkata kepadaku syaitanku. Rupanya Sidin pernah bertamuan lawan syaitan nang menunggu Sidin, nang senantiasa menggoda Sidin. Karena kisah itu banyak iblis itu membagi juga petugasnya. Ada nang ditugaskan menggoda si A, ada nang ditugaskan menggoda si B. Termasuk kita bertahan. Jangan pernah merasa aman dari tipu-tipu muslihat godaan syaitan, karena syaitan senantiasa mengincar kita. Ujar Qais bin Hajjaj, aku si Sidin sudah bertemuan lawan syaitan nang menggoda aku tuh. Ujar syaitan ini, dakhaltu fika wa ana mislul jazur. Dahulu aku masuk ke tubuhmu besar nang kaya unta. Berarti kan lamun ganal inya pada seorang tanyaman inya mengendalikan seorang, kayak itu maksudnya. Kayak kita main gulat lawan kekanaknya, tay manang kita gena kita. Tapi kalau kita main gulat lawan orang nang 3 kali lipat banding awaknya lawan kita, ngalih kita. Ujar syaitan nih, dakhaltu fika wa ana mislul jazur. Dahulu aku masuk ke tubuh hikam nih, aku kayak unta. Wa ana al-an mislul usfur. Tapi sekarang aku kecil seperti burung ciak, halus. Maksudnya kada berdaya lagi. Lagi aku hanyar masuk, nyaman aku menunggangi ikam nih, karena tagana aku. Waihini, aku nang kayak burung ciak aja lagi. Karena ketika kau banyak berbuat lagi. Qultu walimadhalika, ujar Qais bin Hajjaj, kenapa gerang maka sampai kayak ini? Qala, ujar syaitan tadi, tuzibuni bizikrillahi ta'ala, hikam rancak meluluh lantakkan aku dengan berzikir kepada Allah. Kata-katanya sini berzikir. Sebenarnya semuaan zikir sudah cukup untuk menghindari huru-hara dan goda-goda syaitan. Hanya salah satunya adalah mengamalkan membaca bismillah. Bangkit dari duduk, memakai pakaian, hendak makan, hendak minum, sunat berbismillah. Walaupun berbismillahnya itu kita kadang nyaring, karena kadang-kadang kita kadang nyaman buang kali bismillah terusan. Kalau misalnya ada yang mempermasalahkan si anu itu menyuruhkan orang berbismillah, si mungkin kulihat tak karena kadang berbismillah, jangan salah paham. Mungkin orang mengingat Allah dengan cara yang kita tidak menyadarinya. Berbismillahnya kadang-kadang bisa, atau setidaknya sidin di dalam hati berbismillahnya, berzikirnya. Waqala sallallahu alaihi wasallam, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ma min abdin yaqulu bismillahirrahmanirrahim, tidak ada dari seorang hamba yang membaca kalimat bismillahirrahmanirrahim ini, illa amarallahu ta'ala al-kiramal katibina, melainkan Allah perintahkan kepada malaikat kiraman katibin, ayat tubuh fi daywanihi, supaya mereka mencatat dalam catatan amal orang itu, sahaif sahaifihi, catatan-catatan kebaikan amal orang itu,
arba'a mi'ati hasanatin, 400 kebaikan. Ujar Nabi, bila orang tuh membaca bismillah, malaikat kiraman katibin itu diperintahkan Allah bari orang itu senilai 400 kebaikan. Banyak benar kelebihannya. Itu berarti kita kada perlu lagi kah beramal yang lain, kada. Apapun kita kawa melakukan kebaikan, lakukan terus. Karena kita kada pernah bisa menyadari dari pihak mana nang meluntur amal kita. Dosa adalah nang kau dilepas secara mutlak, kada kawa, tetap kita ada tergawi. Kayak itu nang salihnya barang bila nang kawa gawi terus. Selanjutnya nilai hakikat kita, wallahu alam, itu Allah nang tahu. Pernah terjadi zaman Khalifah Umar. Waktu Khalifah Umar menugaskan Sayyidina Amr bin As ke wilayah Mesir. Ternyata waktu itu Sungai Nil kering. Padahal Sungai Nil itu sumber penghidupan bagi masyarakat sekitar itu. Dakunakan alis Amr bin As lawan tokoh-tokoh Mesir nih, kenapa Sungai Nil ini kering? Ujar bahan masyarakat situ, biasanya kami di sini setahun sekali membuang bibinian nang bujang ke lubuk Sungai Nil tuh. Rupanya Sungai Nil tuh ada berpusara pusatnya nang kada kari. Biasanya kami setahun sekali membuang bibinian bujang ke situ. Dikirimnya surat oleh Amr bin As lawan Khalifah Umar. Sungai Nil kering, sumber penghidupan terganggu. Dan kebiasaan orang-orang di situ setahun sekali mengurbanakan tumbal bibini buang ke situ. Maka dibuang hidup-hidup nih, membunuh orang. Oh aja sudah kada boleh. Lalu Khalifah Umar ini menulis, bunyinya kada panjang kada. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Nilu, wahai Sungai Nil, in kunta tajri bi ghairi amrin, jikalau ikau mengalir dengan cara nang kada benar, pala hajata lana fika, kami kada perlu. Karing masa Umar ini perlu. Bila ikau mengalir dengan cara nang kada benar, aduh sabu banyak, pikir lain aja banyak. Wa illa, dan jikalau engkau mengalir dengan cara yang benar, fa'ajri biiznillah, maka mengalirlah dengan izin Allah. Kirim sidin surat itu. Kada kau bang ngerti gitulah ruqyah ini, karena ada jasa talqin tertentu pada orang khusus. Cuma kisah Khalifah Umar kayak ini. Ya Nilu, in kunta tajri bi ghairi amrin fala hajata lana fika wa illa fa'ajir bi isnillah. Wahai Sungai Nil, bila ikau mengalir dengan cara yang kada benar, kada usah mengalir dah, karing aja, kami kada perlu. Dan jika ikau mengalir dengan cara yang benar, mengalirlah dengan izin Allah. Kirim suratnya. Ujar sini karena surat kuning buatakan ke pusara Sungai Nil nang kada karing nang kasisa tuh. Bahkan orang dulu padahal kan pasan khalifah ini suratnya kita buat kalau bak Sungai Nil nang tersisa nang kada karing tuh sampai sana buat orang. Maka meluaplah Sungai Nil itu dalam sampai wahini kada suah karing. Ini diantara kelebihan kalimat Bismillahirrahmanirrahim ini.